Nah, kita coba lanjutkan materi kita. Terakhir, kita udah coba aplikasikan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik oleh muatan titik. Sekarang kita coba konfigurasi yang lebih kompleks dari sekedar titik. Konfigurasi tersebut adalah distribusi muatan berbentuk garis yang panjangnya tak hingga. Nah, saya gambar pakai titik-titik, artinya batang ini memanjang ke kiri maupun ke kanan dan sangat panjang. Nah, mari kita lihat tahapan untuk memanfaatkan hukum Gauss sebagai alat perhitungan medan listrik. Misalkan kita ingin menghitung medan listrik akibat distribusi muatan ini pada titik P yang berjarak R dari batang. Ini adalah jaraknya, R. Langkah pertama adalah Bapak Ibu definisikan permukaan khayal tertutup yang Bapak Ibu sebut sebagai permukaan Gauss. Dan permukaan tertutup ini harus melingkupi sebaran muatan. Nah, kira-kira kalau bentuknya garis lurus seperti ini, maka bentuk permukaan seperti apa yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melingkupi garis lurus ini? Silinder, betul. Dan silindernya Bapak Ibu pilih berjari-jari R, karena medan listrik yang akan kita hitung itu pada titik berjarak R dari distribusi muatan. Nah, silinder ini pun harus memanjang menuju tak hingga, supaya bisa melingkupi seluruh bagian distribusi muatan berbentuk garis lurus ini. Nah, jari-jari silinder ini adalah R. Itu langkah pertama. Bapak Ibu perhatikan geometri distribusi muatan, kemudian tentukan permukaan Gauss yang geometrinya sesuai. Langkah kedua, Bapak Ibu coba identifikasi arah vektor normal dan medan listrik di permukaan Gauss. Kalau Bapak Ibu lihat permukaan Gauss ini, karena bentuknya silinder, maka di selimut ini, itu ada elemen luas bentuknya kayak begini. Ya kan? Kemudian arah vektor normal itu akan ke arah sini. Arah vektor normal ini sejajar dengan arah pengukuran jari-jari. Sehingga kita bisa bilang, kalau gitu elemen luas ini kita bisa tuliskan sebagai dA R topi. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, arah medan listrik akibat distribusi berbentuk garis lurus sangat panjang ini, arahnya itu akan selalu tegak lurus terhadap garis lurus yang sangat panjang ini. Medan listrik juga arahnya akan ke arah R topi, yaitu arah pengukuran jari-jari silinder. Kemudian, langkah ketiga adalah Bapak Ibu mulai terapkan hukum Gauss. Integral E dot dA sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, E-nya adalah ini, sementara dA-nya adalah ini. Atau Bapak Ibu juga bisa tulis ini sebagai E dot N dA. Dengan N topi ini adalah R topi. Oke? Sehingga Bapak Ibu peroleh Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, Bapak Ibu lihat, R topi dot R topi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1, sehingga ini tinggal E dA sama dengan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, Q yang dilingkupi itu adalah seluruh muatan di sepanjang distribusi muatan berbentuk garis lurus ini. Sehingga bila kita definisikan rapat muatan di distribusi ini diberikan oleh lambda, Q yang dilingkupi ini itu akan Bapak Ibu peroleh melalui
Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, misal kita asumsikan lambda konstan atau distribusi muatannya homogen. Maka medan listrik di seluruh titik di permukaan Gauss memiliki nilai yang sama. Sehingga E yang ini Bapak Ibu bisa keluarkan dari integral E integral dA. Nah, karena sebaran muatannya konstan, lambda bisa Bapak Ibu keluarkan integral dL. Nah, integral ini memberikan total luas selimut permukaan Gauss. Sementara integral yang ini memberikan total panjang distribusi muatan. Maka Bapak Ibu peroleh kalau gitu E dikali A sama dengan lambda L per epsilon 0. Arah medan listriknya itu tegak lurus terhadap garis yang biru ini. Sehingga medan listriknya hanya akan menembus selimut dari silinder tersebut. Pak, bagaimana dengan alas dan tutupnya silinder? Nah, Bapak Ibu lihat, karena kita asumsikan garis lurusnya sangat panjang, maka efek-efek medan listrik akibat muatan yang ada di ujung-ujung distribusi muatan itu tidak diperhitungkan karena dia berada di posisi yang sangat jauh. Sehingga praktis di bagian tengah batang, di bagian-bagian yang jauh dari ujung-ujung, itu medan listriknya praktis akan selalu tegak lurus distribusi muatan, selalu tegak lurus garis yang biru ini. Sehingga luas yang akan kita perhitungkan hanya luas selimut silinder saja. Nah, kalau Bapak Ibu bayangkan misalkan ada distribusi muatan yang tidak sangat panjang, oke, jadi cukup pendek, maka medan listrik di bagian tengah akan tegak lurus, tapi di bagian ujung itu akan ke segala arah kayak begini. Oke? Sehingga kalau Bapak Ibu bikin permukaan Gauss, mesti melingkupi seluruh bagian ini, maka Bapak Ibu mesti perhitungkan fluks yang melewati alas dan tutup. Kalau Bapak Ibu hitung di bagian ini juga. Nah, tapi karena kita bikin panjang distribusi muatannya jauh lebih besar dari R, maka efek-efek yang di ujung ini kita abaikan. Jadi praktis kita cuma membahas bagian-bagian batang yang medan listriknya tegak lurus batang. Oke? Sehingga kita tidak perhitungkan flux yang menembus alas dan tutup silinder. Nah, ada yang masih ingat luas selimut silinder apa? 2πr kali L. Ya kan? Lambda L per epsilon 0. Sehingga kita peroleh E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R. Arahnya arah R-topi atau arah pengukuran jari-jari permukaan Gauss. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk bisa menggunakan hukum Gauss, kita somehow harus bisa mengeluarkan E ini dari integral. Dan untuk mengeluarkan E dari integral, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Kalau Bapak Ibu ingat yang barusan kita lakukan, pertama, E harus searah dengan vektor normal permukaan Gauss. Itu yang pertama. Supaya dot produk ini menjadi perkalian skalar saja. Terus yang kedua, supaya E bisa keluar dari integral, maka E harus konstan di seluruh bagian permukaan Gauss. Sehingga ini bisa kita keluarkan dari integral. Tapi kalau kasus yang ini, Bapak Ibu lihat, yang batang berhingga ini, medan listrik yang menembus bagian tutup ini itu tidak konstan. Karena bagian yang ini, itu ke arah sini, ini ke arah sana, ada yang ke arah sini, dan seterusnya. Ya kan? Sehingga flux yang menembus tutup ini, itu Bapak Ibu mesti proyeksikan ke arah tegak lurus permukaan. Oke? Karena vektor normal permukaan yang ini itu ke arah sini. Sehingga medan listrik di bagian alas dan tutup itu beda-beda. Sehingga Bapak Ibu nggak bisa keluarkan E dari integral ini. Nah, itulah mengapa hukum Gauss
hanya bisa Bapak Ibu gunakan untuk perhitungan medan listrik ketika kasusnya sangat khusus. Kasusnya memenuhi geometri-geometri tertentu. Salah satu contohnya adalah geometri silinder yang panjangnya tak berhingga. Oke? Supaya E bisa keluar dari integral, sehingga Bapak Ibu bisa tulis E sama dengan sesuatu. Nah, kita coba gambarkan dulu plat tipisnya. Oke, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini pusat koordinat, kemudian plat tipis ini itu extend menuju ke arah X min tak hingga dan tak hingga, ke arah Y juga tak hingga dan min tak hingga. Nah, Bapak Ibu mesti ingat kalau maksud kita menuju tak hingga itu artinya ukurannya sangat besar dibanding dengan jarak titik-titik di sekitar objek yang akan kita tinjau medan listriknya. Oke? Kita tuliskan dulu sebaran muatan di plat ini adalah sigma, dan sigma kita asumsikan homogen, atau sigma adalah bilangan yang konstan. Nah, kalau sigma adalah bilangan yang konstan, maka praktis medan listrik akibat plat ini itu hanya akan ke arah mana kira-kira? Sumbu Z positif atau sumbu Z negatif, ya kan? Yang bagian atas ya ke arah Z positif, yang bagian bawah ke arah Z negatif. Kalau kita gambar, kita lihat dari arah sumbu X, maka plat ini akan kelihatan sebagai apa? Kalau kita lihat plat ini dari sumbu X atau sumbu Y. Sebagai garis, betul. Sebagai garis yang sangat panjang. Maka medan listriknya hanya yang sebelah kanan ke arah sini, yang sebelah kiri ke arah sini. Sementara ke sini itu adalah arah sumbu Z. Nah, kalau medan listriknya ke arah ini, maka bentuk permukaan Gauss yang cocok untuk persoalan ini kira-kira bentuk apa? Kubus atau balok, tapi yang ukurannya juga sangat besar supaya melingkupi seluruh distribusi muatan. Tapi karena kita nggak mungkin gambar sebesar itu, jadi saya gambar kecil aja di sini misalkan. Jadi kalau kita gambar dari samping, kelihatannya akan kayak begini. Ini adalah permukaan Gauss. Nah, langkah kedua, Bapak Ibu coba perhatikan arah vektor normal permukaan Gauss dan arah vektor medan listrik ketika menembus permukaan Gauss. Ini N sama dengan Z. Atau kalau saya gambar yang dari samping ini, N ke arah sini sama dengan Z topi, sementara sisi yang ini itu sama dengan negatif Z topi. Nah, Bapak Ibu lihat, karena medan listriknya tegak lurus plat atau sejajar dengan vektor normal permukaan, maka tidak ada fluks melewati sisi yang ini dan yang ini. Tidak ada fluks. Ini juga sama. Tidak ada fluks. Sehingga kalau kita terapkan lagi hukum Gauss, sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0, maka Bapak Ibu coba perhatikan ini. Integral ini harus kita bagi menjadi, Bapak Ibu lihat, permukaan Gauss kita bentuknya balok. Ada berapa sisi balok tersebut? 6, ya kan? Tapi Bapak Ibu lihat, ini baloknya misalkan. Oke. Kemudian ini bagian plat.
Ini apa namanya, distribusi muatannya. Nah, Bapak Ibu lihat, karena medan listrik cuman ke arah sini dan ke arah sini, maka sisi yang samping, samping kiri dan samping kanan, kemudian sisi depan dan sisi belakang, itu tidak akan memiliki flux. Yang akan memiliki flux itu hanya sisi yang atas dan bawah. Karena medan listriknya hanya ke arah sini, ke arah tegak lurus permukaan, maka bagian permukaan Gauss yang akan memiliki flux itu hanya sisi yang sejajar dengan permukaan distribusi muatan. Integral ini, supaya menjadi permukaan tertutup, harus kita pecah menjadi 6 integral. E dot N dA1, ini N1. N1 itu maksudnya permukaan yang depan, kemudian ditambah integral E dot N2 dA2, ditambah integral E dot N3 dA3, kemudian integral E dot N4 dA4 plus integral E dot N5 dA5 tambah integral E dot N6 dA6. Ini harus sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, Bapak Ibu lihat, misalkan kita kasih nama, permukaan 1 adalah yang depan, permukaan 2 yang belakang, permukaan 3 yang kanan, permukaan 4 yang kiri, 5 yang atas, 6 yang bawah. Kira-kira N1 ini arahnya kemana? Kalau Bapak Ibu lihat kubus ini dan sistem koordinat kita. N1 adalah permukaan yang depan. Vektor normalnya menghadap kemana? Sumbu X positif. Ini X topi. Kemudian N2 permukaan yang belakang. Menghadap kemana? Sumbu X negatif. Kemudian permukaan 3. 3 yang kanan. Berarti Y. 4 yang kiri. Y negatif. 5 yang atas. 6 yang bawah. Tadi, berdasarkan analisa kita tentang arah medan listrik, maka tidak ada flux yang melalui permukaan depan, belakang, kiri, kanan. Sehingga yang ini hasilnya akan 0, yang depan akan 0, yang belakang akan 0, kemudian yang kanan 0 fluxnya, yang kiri juga 0 fluxnya. Yang tersisa cuman flux yang menembus bagian atas dan bawah saja. Sehingga kita peroleh integral E dot Z topi dA5 plus integral E dot negatif Z topi dA6. Sama dengan 1 epsilon 0, Q yang dilingkupi itu adalah integral sigma dA. Bapak Ibu ingat bahwa sigma itu sama dengan dQ dA. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, E yang menembus permukaan 5, permukaan 5 adalah permukaan yang atas, itu arahnya kemana? E yang atas ini, arahnya kemana? Z positif, sementara yang ini Z negatif. Nah, sekarang Bapak Ibu substitusikan. E yang ini itu adalah E Z positif, yang ini adalah E negatif Z. Sehingga kita peroleh suku yang pertama itu integral E dA5 plus integral E dA6. Karena sebaran muatannya homogen, maka semua titik di sisi atas dan bawah permukaan Gauss itu adalah titik-titik yang jaraknya sama dari plat. Artinya, bagian sisi atas dan sisi bawah permukaan Gauss itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki nilai medan listrik yang sama. Sehingga E yang ini bisa kita keluarkan.
E integral dA5 tambah E integral dA6. Ini sama dengan berapa? E dikali luas permukaan yang atas. Kalau Bapak Ibu lihat, luas permukaan Gauss yang atas sama dengan apa? Karena permukaan Gauss harus melingkupi seluruh bagian muatan, dengan kata lain, luas sisi atas dan luas sisi bawah permukaan Gauss itu akan sama dengan luas distribusi muatan atau luas dari plat tipis yang sangat besar ini. Maka ini akan memberikan kita E dikali A tambah E dikali A. Sama dengan 2EA. Nah, maka kita peroleh 2EA itu sama dengan 1/epsilon 0 integral sigma dA. Tapi karena sigmanya konstan, sebaran muatannya homogen, maka sigma bisa kita keluarkan. Dikali integral dA. Integral dA di ruas kanan itu adalah total luas plat. Oke? Sehingga kita peroleh E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Kalau Bapak Ibu taruh vektor, ini arahnya ke arah Z topi. Lagi-lagi idenya adalah bagaimana mengeluarkan E dari integral ini. Nah, yang terakhir itu contohnya adalah tentang perhitungan medan listrik oleh sebaran muatan berbentuk bola pejal. Kemudian kita ingin hitung medan listrik di satu titik, misalkan titik P yang ada di sini. Nah, misalkan titik P ini berjarak R dari pusat bola. Kemudian sebaran muatannya itu adalah rho. Kemudian rho kita asumsikan homogen. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bisa lebih paham kenapa kita pilih homogen sebaran muatannya. Kira-kira kenapa? Untuk memastikan medan listrik selalu searah dengan arah normal permukaan Gauss. Karena bentuknya bola kayak begini, maka permukaan Gauss yang paling pas itu adalah permukaan Gauss yang berbentuk. Nah, kita bikin permukaan Gauss berbentuk permukaan bola yang berjari-jari R. Karena titik yang akan kita hitung medan listriknya itu berjarak R dari pusat sebaran muatan. Di permukaan Gauss, arah vektor normalnya kemana? Ke arah menjauh dari pusat, ya kan? Selalu ke arah sini. Ini kan N sama dengan arah pengukuran jari-jari. Arah medan listrik juga sama ke arah searah N, betul. Ke arah R topi juga, ke arah sini, ke arah sana, dan seterusnya. Jadi E juga ke arah R topi. Nah, setelah itu Bapak Ibu terapkan lagi hukum Gauss, integral E dot N dA sama dengan 1/epsilon 0 integral rho dV. Karena kalau Bapak Ibu ingat, rho ini adalah rapat muatan volumik. Sehingga ini mesti jumlah muatan per satuan volume. Integral ini dilakukan di sepanjang volume distribusi muatan. Kalau integral yang ini, yang sebelah kiri, itu dilakukan di permukaan Gauss, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat E dot NDA. Karena E adalah ER topi, sementara N ini sama dengan R topi, maka kita bisa tulis integral yang sebelah kiri sebagai integral E dA saja.
sama dengan, nah sekarang Bapak Ibu lihat, karena sebaran muatannya homogen, maka medan listrik di tiap titik di permukaan Gauss nilainya akan sama. Karena permukaan Gauss kita merepresentasikan titik-titik yang jaraknya sama-sama R dari pusat sebaran muatan. Sehingga E yang ini bisa kita keluarkan dari integral. Hasil integral ini memberikan luasnya siapa? Permukaan Gauss, betul. Luas permukaan Gauss. Sehingga hasilnya adalah E dikali 4 pi R kuadrat. Dengan R yang ini adalah jari-jari permukaan Gauss. Nah, ini mesti sama dengan 1 per epsilon 0 integral rho dV. Tapi karena rho-nya konstan atau homogen, kita keluarkan. Oke. Sehingga tinggal integral dV. Nah, integral ini volume siapa Bapak Ibu? Volume distribusi muatan, ya kan? Jadi Bapak Ibu lihat bedanya. Volume yang di ruas kanan itu bukan volume yang dibatasi oleh permukaan Gauss, tapi volume dari distribusi muatan. Sehingga kalau distribusi muatan ini jari-jarinya adalah R kapital 0, maka volume ini itu diberikan oleh, sehingga ini sama dengan 1 per epsilon 0 rho 4 per 3 pi R0 pangkat 3. Maka kita peroleh E itu sama dengan 1 per epsilon 0 rho 4 per 3 pi R0 pangkat 3 dibagi 4 pi R kuadrat. Oke? Jadi Bapak Ibu lihat, sebelah kanan itu adalah volume dari distribusi muatan, sebelah kiri itu integral untuk permukaan Gauss. Jadi Bapak Ibu mesti bedakan dua hal itu. Nah, sehingga E sama dengan 4pi kita coret, sehingga yang tersisa tinggal rho R0 pangkat 3 per 3 epsilon 0 1 R kuadrat. Nah, karena rho konstan, maka rho kita bisa tuliskan sebagai Q total yang ada di sebaran muatan dibagi volume totalnya. 4 per 3 pi R0 pangkat 3. Sehingga kita peroleh, ini sama dengan Q per 4 per 3 pi R0 pangkat 3 dikali 1/3 R0 pangkat 3 1/R kuadrat. Nah, Bapak Ibu lihat nih. 3 ini coret, R0 pangkat 3 coret, maka kita peroleh apa? Ini mirip apa, Bapak Ibu? Medan listrik oleh muatan titik, betul. Tapi ini hanya berlaku untuk R lebih dari R0. Atau untuk posisi-posisi yang berada di luar sebaran muatan homogen berbentuk bola pejal berjari-jari R0.